Konflik antara Marshanda dan Ben Kasyafani makin hari makin runcing. Ben yang mendadak tak memiliki akses untuk menemui putrinya mulai diliputi kebimbangan. Tak hanya gagal menemui buah hatinya, Ben juga tak bisa masuk ke dalam rumah tempat anak dan istrinya bermukim. Benarkah jika Marshanda tak lagi menghargai Ben sebagai suami dikarenakan beberapa sifat Ben yang dianggap Caca sudah melewati batas kewajaran? Benarkah ini terkait curhatan Ben di media jejaring sosial yang membuat posisi Caca menjadi terpojok? Dan benarkah jika Ben akan mempermulus proses perceraian mereka jika hak asuh anak diberikan pada dirinya? Perceraian tak jarang akan menimbulkan sebuah prahara, terlebih jika itu berurusan dengan hak asuh anak. Inilah yang tengah dihadapi oleh Ben Kasyafani dan Marshanda. Bagaimana tidak, masih berstatuskan suami sah Marshanda dan ayah dari Sienna Amerah Kasyafani, Ben harus menderita dan menahan rindu karena tak bisa bertemu dengan buah hatinya itu. Pasalnya, hingga kemarin Ben masih saja tak bisa memiliki akses untuk menemui putri sematawayangnya yang berada dalam pengasuhan Marshanda. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, upaya Ben untuk bisa bertemu dengan Sienna harus dihalang-halangi. Lihat saja saat Ben bertandang ke rumah Marshanda di kawasan Situ Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, tak seharusnya Ben diperlakukan seperti yang terekam oleh kamera. Lantas, apa yang membuat Ben sudah tak bisa menjejakkan lagi kakinya di kediaman Marshanda dan bertemu Sienna? Ada apa dengan Caca dan keluarga besarnya yang menghadang masuk Ben Kasyafani? Assalamualaikum. Ya, mau jemput Sienna, cuman Siennanya nggak ada di rumah. Nggak tahu, makanya juga belum janjian karena teleponku juga belum direspon, jadi ya ntar nggak tahu nih gimana. Sini dulu udah 4 kali sih. Nggak ada orangnya sih Sienna. Yang pertama Siennanya ada, terus ada orang tuanya nggak ada, ibunya sama Cacanya nggak ada, kedua juga Siennanya kedua nggak ada. Kalau aku udah janjian kemarin juga nggak ada, dan sekarang kayak gini. Aduh, kangen banget. Emang agak helpless ya, dalam arti gini juga. Ya nggak tahu. Ya udah tanya, kalau kita nggak bisa hubungin ya. Karena kita nggak bisa hubungin, jadi kita juga nggak bisa dapat jawabannya. Cuman itu bilangnya. Sementara sama aku dulu saya mau bilang gitu. Aku tanya kenapa, tapi bisa. Bagi Ben tidak ada alasan bagi dirinya untuk tak bisa menemui darah dagingnya. Namun bukan tanpa sebab juga jika Caca akhirnya melarang Ben untuk bisa berjumpa dengan Sienna. Lantas apa yang membuat Caca harus bersikap demikian? Benarkah jika ia sakit hati dengan segala perlakuan Ben yang dianggapnya sudah keterlaluan? Saya dan Ben mencoba berbagi-bagi hari dalam mengurus Sienna. Itu memang sempat untuk sedikit waktu itu berjalan, tapi di tengah-tengah sangat disayangkan Ben tidak menepati janjinya seperti yang sudah kami berdua sepakati. Itu pun terjadi setelah Ben melakukan banyak sikap yang membuat saya resah, yang dimana saya ngerasa kurang tepat rasanya gitu sebagai seorang ayah, sebagai seorang laki-laki, kepala keluarga, dia melakukan itu. Dari sejak awal bulan Maret, Ben membawa Sienna malam-malam ke Bintaro, rumah orang tuanya Ben, membawa paksa Sienna setelah sempat ada permasalahan dengan saya, ada perdebatan dengan saya. Dan selalu seperti itu, setiap habis berselisih sama saya, yang jamnya rata-rata ya malam gitu. Dan karena dia emosi, dia langsung membawa Sienna pergi ke Bintaro, di mana Sienna sudah tertidur pulas. Tanggal 5 April, lagi setelah berselisih sama saya, Ben ngotot membawa Sienna ikut ke Bintaro jam 12 malam, lagi-lagi memisahkan saya dengan Sienna.
Padahal Sienna sudah dalam keadaan tertidur pulas. Kemudian tanggal 9, setelah saya mohon, saya perlu bersama Sienna, akhirnya Sienna kembali ke Menteng dari Bintaro dan dia pulang dalam keadaan sakit flu. Pada tanggal 11 April, Ben datang ke rumah dan dia mau mengambil Sienna untuk dibawa lagi ke Bintaro, dan dalam keadaan sangat emosi di depan mama saya. Di depan mama saya, dia langsung mengambil Sienna, dia bawa keluar dalam keadaan dia lagi emosi, dan langsung sama Ben Sienna ditaruh di pangkuannya, di mana di situ Ben yang nyetir. Di saat palu hakim belum berbunyi dan mencahkan gugatan cerai Caca, mengapa Marshanda dan Ben Kasyafani sudah meributkan soal siapa yang pantas mengasuh putri kecil mereka? Lalu apa yang membuat Caca harus menuding jika Ben sengaja memanfaatkan Sienna setiap kali terjadi konflik di antara mereka? Dan benarkah Ben pernah memberikan pilihan jika hak asuh jatuh ke tangan dirinya, maka niat Caca untuk menjadi seorang janda akan dipermudah oleh Ben? Aku tahu pada saat Caca ingin mengungkapkan, ingin menggugat, karena pertama terlontar pasti Sienna gimana kan? Ya Caca tetap bilang bahwa kita baik-baik untuk Sienna. Tapi kan ternyata mungkin keadaannya berubah. Sekarang keadaannya jauh dari itu, jadi ya Semakin yakin lagi bahwa Sienna seorang anak yang baru berumur 1,5 tahun, bayi kami, anak yang saya sangat sayangi. Ketika Ben berkata bahwa oke, kalau kamu mau gugat cerai, akan aku permudah asalkan hak asuh Sienna ada di aku. udah, tapi keluarga sama keluarga maksudnya nggak tahu di sana mungkin sama orang tua aku gitu, tapi aku merasa ya, tapi ya sampai sekarang belum ada titik terang gitu. Soalnya terakhir rencananya emang ya kita kan juga punya hak yang sama ya gitu, kita orang tua laki-laki, aku punya hak yang sama. Rencananya emang mau dikasih tapi sampai sekarang belum. Bahwa Ben memang bukan sosok suami, sosok ayah yang baik, karena dia mempergunakan Sienna sebagai alat. Aksi Ben untuk bisa menemui putrinya itu rupanya akan terus dilakukannya. Hanya saja niat Ben untuk bisa bertemu dengan putrinya itu harus bertepuk sebelah tangan. Karena Caca sudah terlanjur kecewa dan malu dengan sikap Ben yang dianggapnya tidak mencerminkan sosok sebagai kepala keluarga, bahkan seorang ayah. Hal itu dipicu atas postingan Ben di jejaring media sosial beberapa waktu lalu yang berkeluh kesah jika ia tak bisa menemui putrinya, serta permohonannya untuk bisa berbicara dengan Marshanda yang dianggap Caca sebagai sikap yang tak pantas dan sewajarnya. Beberapa hari lalu dengan sikap Ben yang menurut saya kurang pantas, di mana dia membuka persoalan keluarga di sosial media, yang saya rasa itu sangat tidak pantas dilakukan. Semakin melihat itu, saya semakin yakin bahwa saya harus melakukan tindakan perlindungan pada Sienna. Saya selalu menghargai posisi dia, dan saya nggak mengumbar kemanapun. Saya nggak mengumbar ke publik, saya nggak mengumbar ke sosial media perlakuan yang saya dapatkan. Saya berusaha sabar terus. Nggak tahu yang dilihat dari seorang aku sekarang tuh apa, nggak tahu. Yang berbeda dari yang dulu sama yang sekarang apa tuh aku juga nggak tahu. Ini memang sudah, mungkin tabiatnya memang seperti itu. Yang saya paham memang dia orangnya begitu. Di saat perselisihan di antara Caca dengan Ben terus bergulir, isu hadirnya orang ketiga juga merebak di tengah kemelut yang terus membara. Kabarnya, hancurnya rumah tangga serta gugatan cerai yang diajukan Caca lantaran Caca memiliki kedekatan secara emosional dengan Reynold Effendi, seorang pemain gitar dan mantan anggota Slank. Bahkan kedekatan itu disebut-sebut sudah terjadi sejak adanya proyek single terbaru Caca.
Bahkan dalam sebuah video yang diunggah 3 bulan lalu di media jejaring sosial, nampak sosok Reynolds dan Caca saat bisa berkolaborasi bersama. Lantas, benarkah jika sosok Ray yang membuat Caca menyudahi biduk rumah tangganya dengan Ben? Dan benarkah pula jika Ben sudah mengenal sosok Reynolds Effendi? Kenal, nggak tahu sebenarnya, aku udah baca. Wah, hati banget ya ngomongin, takutnya kita ngomong habis itu nanti jadi salah. Jadi aku posisinya sekarang aku bisa cerita ya. Sekarang tujuan aku aja deh untuk itu, nanti mungkin aku tahu komentar nanti salah lagi, waduh. Tapi Ben Ya nggak tahu. Kita kan pernah ketemu waktu itu, tapi juga nggak cuman kalau untuk mengomentari memang ada apa segala macam. Ya nggak tahu. itu nanti deh. Seperti malam aku bilang tadi, malam ini aku fokus hanya soal Sienna. Untuk itu aku belum mau buka sekarang. Terlihat akrab saat mengikuti balap mobil mewah bertaraf internasional. Ada apa antara Syahrini dan Tommy Soeharto?